Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang senyawa siklik, heterosiklik, dan alisiklik. Yang pertama yaitu senyawa siklik. Senyawa siklik merupakan senyawa yang mengandung atom karbon yang tersusun secara struktur lingkar dan rantai karbon tertutup. Contohnya seperti segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Hidrokarbon siklik mempunyai rumus umum, yaitu CH2. Tidak mempunyai ikatan rangkap, tetapi memiliki satu cincin. Cincin dibentuk oleh gabungan gugus metilena dan dikenal dengan nama polimetilen. Untuk penamaan hidrokarbon monosiklik diberi nama sama dengan hidrokarbon jenuh rantai terbuka. Hanya ditambah awalan siklol, misal seperti siklopropana dan siklobutena. Jika mengandung gugus fungsi, maka gugus fungsinya diberi prioritas utama dengan nomor terendah seperti 1. Yang kedua, senyawa heterosiklik. Senyawa heterosiklik yaitu senyawa siklik yang mempunyai satu atau lebih atom selain atom karbon, misal seperti N, O, dan S di dalam cincinnya. Senyawa heterosiklik terdapat senyawa aromatis, misalnya seperti piridin, dan ada yang non-aromatis, misalnya seperti tetrahidrofuron. Berdasarkan bentuk lingkar sikliknya, senyawa heterosiklik digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama, ada senyawa heterosiklik lingkar 3. Ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada jenuh, contohnya bisa dilihat di bawah. Yang kedua yaitu tidak jenuh. Yang kedua, senyawa heterosiklik lingkar 4. Ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada jenuh, contohnya bisa dilihat di bawah ini. Dan yang kedua yaitu tidak jenuh. Yang ketiga, senyawa heterosiklik lingkar 5. Ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama jenuh, misalnya seperti pirolidin, tetrahidrofuran, dan tetrahidrotiofen. Dan yang kedua yaitu tidak jenuh, contohnya seperti pirol, furan, dan tiofen. Yang keempat, senyawa heterosiklik lingkar 6. Ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada jenuh, contohnya seperti osasikloheksana, piperidin, dan tiosikloheksana. Dan yang kedua yaitu tak jenuh, contohnya bisa dilihat di bawah ini. Ada pula senyawa heterosiklik yang mempunyai 2 atom selain atom karbon dalam lingkar sikliknya. Contohnya seperti osazol, tiazol, imidazol, dan pirazol. Dan ada juga senyawa heterosiklik yang mempunyai lingkar siklik lebih dari 1. Contohnya seperti indolen dan furin. Tata nama senyawa heterosiklin. Berbeda dengan senyawa lainnya, penomoran pada cincin heterosiklin ditetapkan berdasarkan perjanjian dan tidak berubah bagaimanapun posisi substituennya. Penomoran beberapa senyawa heterosiklin adalah sebagai berikut. Yang pertama piridin, yang kedua tiazol, yang ketiga imidazol, yang keempat quinolin, dan yang kelima isoquinolin. Senyawa heterosiklik yang beranggota 3-10 mengandung satu atau lebih heteroatom, dinamai secara sistematis dengan menggunakan suatu awalan atau akhiran untuk menunjukkan sifat heteroatom. Contohnya, tiasiklobutana mengandung heteroatom sulfur. Senyawa heterosiklik juga mempunyai 2 atau lebih heteroatom. Jika salah satu heteroatom adalah atom nitrogen dan senyawa mempunyai sistem lingkar 5, maka namanya berakhir dengan azol. Contohnya pirazol dan imidazol. Unsur O awalannya oksa, unsur S awalannya tia, unsur Se awalannya selena, unsur Te awalannya telura,
Unsur N awalannya aza, unsur P awalannya pospa, unsur AS awalannya arsa, unsur SB awalannya stiba, unsur BI awalannya bisma, unsur SI awalannya sila, unsur GA awalannya gema, unsur SN awalannya stana, unsur PB awalannya plumba, unsur PB awalannya bora, unsur Hg awalannya merkura. Sintesis senyawa-senyawa heterosiklik. Yang pertama, sintesis senyawa pirol, furan, tiopen. Sintesis Falkner berguna pada sintesis senyawa heterosiklik dan merupakan metode langsung untuk sintesis senyawa heterosiklik lingkar 5. Senyawa awal umum digunakan senyawa dikarbonil yang direaksikan dengan senyawa amonia, amin primer, hidrogen sulfida, dan asam klorida. Yang kedua, reaksi Pils-Meyer. Pembentukan pirol, furan, dan tiopen dilakukan dengan menggunakan suatu gabungan fosfor oksiklorida atau POCl3 dan NN-dimetil-formamid. Yang ketiga, sulfonasi. Sulfonasi adalah suatu reaksi organik di mana suatu atom hidrogen pada hidrokarbon aromatik digantikan oleh suatu gugus fungsi asam sulfonat dalam suatu substitusi elektrofilik aromatik. Pirol, furan, dan tiopen menjalani reaksi sulfonasi dan kompleks piridin sulfur trioksida atau C6H2NSO3. Yang keempat, nitrasi. Nitrasi adalah kelompok umum proses kimia yang bertujuan memasukkan gugus nitro ke dalam senyawa kimia organik. Nitrasi senyawa-senyawa heterosiklik dilakukan dengan asetil nitrat. Nitrasi terjadi terutama pada salah satu atom karbon yang dekat dengan heteroatom. Yang kelima, mengalami reaksi reduksi. Sifat kearomatikan daripada pirol dapat dihilangkan dan mereduksinya dengan hidrogen pada temperatur tinggi. Yang ketiga, sintesa piridin. Piridin mempunyai struktur yang serupa dengan benzena. Perbedaan dengan benzena bersifat simetris dan nonpolar, tetapi piridin mengandung satu nitrogen yang bersifat elektronegatif sehingga bersifat polar. Yang pertama, brominasi. Brominasi berlangsung hanya pada temperatur tinggi dalam fase uap dan agaknya berlangsung dengan jalan radikal bebas. Bila terjadi substitusi, akan berlangsung pada posisi 3. Contohnya seperti di bawah ini. Yang kedua, reaksi oksidasi. Seperti benzena, cincin aromatik piridin bertahan terhadap oksidasi, tetapi rantai samping gugus dapat dioksidasi menjadi gugus karboksil. Contohnya seperti toluena bereaksi dengan KMNO4 atau H2O atau H+, sehingga menghasilkan asam benzoat. Yang ketiga, substitusi nukleofilik pada cincin piridin. Nitrogen dalam piridin menarik rapatan elektron dari bagian lain cincin itu, sehingga piridin juga mengalami substitusi nukleofilik. Substitusi berlangsung paling mudah pada posisi 2, diikuti oleh posisi 4, tetapi tidak pada posisi 3. Contohnya seperti 2-bromopiridin bereaksi dengan NH3 sehingga menghasilkan 2-aminopiridin, dan 4-kloropiridin bereaksi dengan NH3 sehingga menghasilkan 4-aminopiridin. Pentingnya senyawa heterosiklik pada pengobatan. Yang pertama, lebih dari 50% senyawa-senyawa organik adalah senyawa heterosiklik. Yang kedua, senyawa heterosiklik memegang peranan penting pada sistem pengobatan dan dalam sistem biologis. Yang ketiga,
Contoh obat atau produk bahan alam yang mengandung senyawa-senyawa heterosiklik seperti kafein, nikotin, morfin, penisilin, sefalosporin, RNA, dan DNA. Yang ketiga yaitu senyawa alisiklik. Senyawa alisiklik adalah senyawa siklik yang mempunyai sifat-sifat seperti senyawa alifatik, senyawa karbon alifatik yang membentuk rantai tertutup, senyawa karboksil yang hanya mempunyai ikatan tunggal. Contohnya seperti di bawah ini. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih.